Kalau saya memang bukan hanya ikan cana ya, karena ada ikan Memphis, Mas Koki gitu kan, karena kita basicnya pembesaran gitu. Nah, rata-rata yang datang ke farm ini beberapa tahun terakhir ini selalu nanya cana, cana, cana gitu. Pada akhirnya ya saya cobalah gitu untuk memelihara ikan cana itu tersebut. Ini kan jenisnya ikan alam, kita harus kembalikan dia pada alamnya tersebut gitu. Ya, paling tidak kita menyamai lah dengan dimana alam dia daripada ikan cana ini berada. Obat-obatan alami aja sih gitu ya, paling daun ketapang gitu. Selebihnya ya obat-obatan yang memang diperuntukkan untuk penyakit itu tersebut. Ya, harapan saya ya jangan pernah putus asa lah gitu, karena memang lihat kondisi sekarang, mungkin kalau lihat market pasar itu memang lagi lemah, ya kita jangan berputus asa, karena kita usaha bukan hanya pada saat hari ini saja. Kita usaha dan kita bertani itu untuk hari ini, besok, dan juga seterusnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanul Hakim, umur saya 30 tahun. Saya adalah owner dari RH Fish Farm. RH Fish Farm sendiri bergerak di perikanan ya, ikan hias. Dan di sini ada berbagai macam jenis ikan hias, dan salah satunya yaitu ada ikan cana. Ya, RH Fish Farm itu saya ambil karena memakai nama saya ya, RH Fish Farm. RH itu adalah tadinya Rahman ya, cuma sekarang ada istri Hadianti, jadi dinamain Rahman Hadianti. Kalau dilihat dari usaha yang dijalani, sebenarnya sih nggak ada lulusan dari perikanan atau pertanian, karena awalnya kita hobi gitu, ngelihat situasi di lingkungan yang memang di lingkungan saya ini mayoritasnya adalah peternak dan petani ikan hias. Jadi saya coba ambil bagian dalam usaha ini. Ya, yang saya mulai sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu gitu, yang diawali waktu itu saya memelihara ikan cupang bersama ada beberapa teman saya lah. Dari situ saya mulai beternak ikan cupang, yang pada saat itu saya masih ingat modalnya itu di angka 1,5 juta ya, dan saya pelihara dengan teman saya itu selama 3 bulan, dan alhamdulillahnya setelah pencapaian panen itu kita bisa mendapatkan hasil kurang lebih di 15 juta. Nah, makanya dari situ saya mulai tertarik untuk bergelut di budidaya ikan hias. Ya, pada saat itu memang momennya memang lagi luar biasa ya. Di samping juga waktu itu memang lagi booming-boomingnya ikan cupang. Ya, alhamdulillah lah, dari situ kita mulai juga bergerak, karena kita ngelihat pada saat itu memang hanya momen ya, momen ikan cupangnya memang lagi bagus. Nah, kita nggak bisa berhenti pada saat di cupang aja. Nah, kita juga termasuk saya melihat beberapa jenis ikan hias yang mungkin ya saya juga tertarik di situ. Itu ada beberapa jenis ikan, waktu itu ada Memphis juga saya pernah berbudidaya, termasuk Mas Koki juga sama gitu, sampai sekarang juga masih. Dan sekarang yang lagi saya tertarik adalah yaitu ikan cana.
Ya, latar belakang saya pembesaran ya di ikan cana tersebut ya, awalnya sih kalau saya memang bukan hanya ikan cana ya, karena ada ikan memfish, mas koki gitu kan, karena kita basicnya pembesaran gitu. Nah, rata-rata yang datang ke farm ini beberapa tahun terakhir ini selalu nanya cana, cana, cana gitu. Yang pada akhirnya ya saya cobalah gitu untuk memelihara ikan cana itu tersebut gitu. Dan lebih kepada di pembesaran ya kalau saya. Kenapa memilih ikan cana? Yang pertama dari segi ikannya juga agak mudah ya kalau buat saya ketimbang ikan-ikan yang lain, lebih mudah. Kedua, daya tahan tubuhnya juga agak lebih bagus. Yang pada intinya yang sepengalaman saya di beberapa tahun ini belakangan memelihara ikan cana itu ya cukup cukup mudah ya kalau buat pribadi saya gitu. Untuk jenis ikan cana yang ada di farm saya ini hanya ada beberapa jenis ya, yaitu yellow centarum, terus asiatica, blue pulchra, dan ada beberapa jenis lainnya juga ada. Kalau indukan sebenarnya sih saya di sini nggak breeding ya, karena kita juga ya inilah kita berbudidaya gitu, kita juga bekerja sama dengan para petani di sini yang memang sudah mempunyai indukan ikan cana, tapi rata-rata sih yang sementara ini saya dapat itu masih dari luar ya, saya dapat bibit dari luar itu kita ambil. Nah, di tempat saya ini adalah mulai pembesaran hingga kurang lebih 2-3 bulan, setelah itu baru kita pasarkan kembali ikan cana tersebut. Untuk berapa ekornya ya, setiap jenis itu kita berbeda-beda ya, tergantung tempatnya juga yang kita punya ya. Tapi untuk saat ini sih dari 3 jenis itu tersebut, dari yellow centarum, asiatica, dan juga blue pulchra, kita masing-masing itu punya di 3-4 ribu ekor lah per jenis. Untuk proses pembesaran tersebut ya di ikan cana ini sebenarnya nggak terlalu rumit ya. Kita atau saya biasanya ngambil bibit itu dari para petani itu di usia 1 bulan. Itu di kurang lebih di ukuran 2-3 cm ya. Dari ukuran 2-3 cm itu kita pembesaran di sini menggunakan media kolam terpal, dan itu kita pelihara kurang lebih dari 2-3 cm itu kita biar paling lama itu 3 bulan. Dan kita kasih pakan juga variasi sih. Yang paling utama karena kita pembesaran ya, lebih kepada untuk pakan itu ya cacing sutra kalau di saya, karena dia itu proteinnya yang sangat bagus, untuk pertumbuhan ikan pun jauh lebih cepat. Kalau hama dan juga penyakit, untuk sementara ini sih yang selama 1 tahun ini saya coba, kalau untuk di tempat saya sih kurang ya, gitu, kurang begitu menjadi hambatan gitu. Paling tidak ya ada beberapa lah penyakit gitu yang memang termasuk dari cuaca gitu, yang itu memang kita nggak bisa tentukan gitu kan. Paling untuk penanganannya di sini ya kita rata-rata kalau saya pakai obat-obatan alami aja sih gitu ya, paling daun ketapang gitu. Selebihnya ya obat-obatan yang memang diperuntukkan untuk penyakit itu tersebut. Paling tidak saya itu menggunakan treatment tersendiri gitu, karena ini kan jenisnya ini ikan alam, kita harus kembalikan dia kepada alamnya tersebut gitu ya. Paling tidak kita menyamai lah dengan dimana alam dia daripada ikan cana ini berada. Paling selebihnya ya kita menggunakan karantina gitu dan lain sebagainya. Untuk berapa banyak kita panennya ya, karena ini bicaranya kita bertani ya, kadang nggak menentu berapa banyak yang kita sekali panen ya, tergantung dari beberapa banyak yang kita pelihara. Untuk sementara ini sih paling kita untuk sekali panen itu bisa nyampe di 2-3 ribu ekor itu per bulan gitu. Dan untuk market
pemasaran kita atau saya ini di RH Fish Farm, untuk sementara ini sih kita masih di offline ya, karena di offline tersebut juga kita masih lumayan gitu. Dan untuk online tersebut ya itu juga masih saya rencanakan sih, mudah-mudahan kedepannya juga kita bisa atau saya masih bisa untuk mencari market di online. Ya rencana saya kedepannya ya mudah-mudahan saya bisa memperluas lah farm saya ini sendiri gitu, dan juga mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang-orang di lingkungan sekitar. Harapan saya untuk para petani ikan hias, bukan cuma hanya petani ikan cana mungkin ya, dan untuk seluruh petani ikan hias, ya harapan saya ya jangan pernah putus asa lah gitu, karena memang lihat kondisi sekarang, mungkin kalau lihat market pasar itu memang lagi lemah, ya kita jangan berputus asa, karena kita usaha bukan hanya pada saat hari ini saja, kita usaha dan kita bertani itu untuk hari ini, besok, dan juga seterusnya. Pesan-pesan untuk sahabat Lentera 3 yang mau ingin tertarik gitu berternak ikan hias, pada intinya yaitu tadi, jangan pernah putus asa dan jangan pernah lelah untuk mencoba, karena pribadi saya pun dulu nggak pernah ada basic di dunia peternakan atau perikanan gitu, karena awalnya saya coba dan didampingi dengan hobi, ya hobi itulah yang bisa menghasilkan penghasilan buat kita sendiri. Makanya hobi ini dijadikan bisnis itu yang memang sangat-sangat enjoy dan luar biasa. Ya sahabat Lentera, ini adalah salah satu cana yang ada di farm saya, yaitu Yellow Centarum. Ini kita lihat ya. Nah ini Yellow Centarum, usia kurang lebih di 5 bulan sampai 6 bulan. Ini memang usianya, untuk warna sih belum begitu keluar ya, karena dia harus di treatment dulu. Yang usia-usia untuk jual partaian biasanya kayak gini, beda dengan di display. Nah yang ini kalau udah size bisa dikatakan sukses indukan ya. Nah kalau udah besar dia warnanya gini bagus kalau Yellow Centarum. Terus pinggirannya juga ada bunga-bunganya, kalau lihat mainnya masih kosong, barnya juga udah mulai keluar. Jadi kalau yang besarnya ya kurang lebih seperti inilah warnanya. Ya jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Lentera 3. Dan juga jangan lupa kalau mau berkunjung ke farm saya, yaitu ada di daerah Ciseeng, Kabupaten Bogor. Untuk kontak dan Instagramnya nanti ada tertera di bawah. Untuk para petani ikan hias di seluruh Indonesia, tetap semangat, tetap konsisten. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan, kesuksesan, dan kelancaran. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.